Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5196 sampai bab 5198. Humazi terkekeh, "Baiklah, nak, ayo kita menjelajah ke surga keempat dan mengharumkan nama kita." Chen Ping melirik Huo Jingjing dan Mo Qingyun sekali lagi, lalu dengan tegas berbalik dan menyerbu menuju lorong bersama Humazi. "Aku pasti akan kembali untukmu." Suara Chen Ping menggema di alun-alun. Saat sosok mereka menghilang di lorong, Huo Jingjing tak kuasa menahan diri, air mata mengalir di wajahnya. Mo Qingyun menepuk bahunya pelan, matanya dipenuhi harap-harap cemas. Di dalam lorong, turbulensi spasial berkecamuk, tanpa henti menghantam tubuh Chen Ping dan Humazi. Mereka menyalurkan energi spiritual mereka untuk menahan serangan itu, dengan cepat terbang menuju ujung lorong yang lain. Setelah waktu yang tak diketahui, secercah cahaya muncul di depan. Mata Chen Ping berbinar, dan ia mempercepat langkahnya, bergegas keluar dari lorong bersama Humazi. Mereka mendarat di tempat yang asing, menarik napas dalam-dalam. Aura abadi di sini puluhan kali lebih kaya daripada di surga ketiga. Langitnya biru tua, dengan puncak-puncak menjulang di kejauhan menembus awan, tempat para monster kuat samar-samar terlihat berkelok-kelok di antara hutan. Chen Ping mengamati sekelilingnya, secercah kejutan terpancar di matanya. Hukum langit dan bumi di surga keempat jauh lebih halus daripada di surga ketiga, dan tekanan kuat meresap di udara, membuatnya merasa sedikit tegang. Tempat ini terasa begitu familiar. Humazi berkomentar sambil mendesah. "Tidak heran, kau awalnya seorang kultivator dari surga keenam. Kau naik selangkah demi selangkah dari surga keempat, jadi tentu saja terasa familiar," kata Chen Ping, jengkel. Lalu, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa Taois Wuji adalah seorang abadi dari surga keempat, bertanya-tanya apakah mereka mungkin bertemu. "Sudah bertahun-tahun berlalu, aku ingin tahu bagaimana kabar klanku." Humazi mendesah pelan. Setelah mengalami beberapa kali reinkarnasi, ia tidak yakin akan nasib klannya. "Karena kita berada di surga keempat, mengapa tidak mengunjungi klanmu? Apakah kau masih ingat di mana mereka berada?" tanya Chen Ping. "Kurasa aku masih ingat." Humazi mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi." Chen Ping sangat ingin bertemu klan Humazi, berharap bisa mengumpulkan informasi tentang surga keempat. Angin astral surga keempat beberapa kali lebih kencang daripada surga ketiga. Saat Chen Ping dan Humazi terbang di udara, jubah mereka berkibar kencang. Di bawah, hutan bergulung-gulung seperti ombak, dengan monster-monster iblis raksasa sesekali menjulurkan kepala mereka, lalu mundur dengan tergesa-gesa setelah merasakan fluktuasi spiritual dari keduanya. Biksu yang mampu terbang setinggi itu di surga keempat bukanlah makhluk yang bisa mereka provokasi. Seharusnya di sekitar sini, Humazi mengelus jenggot pendek di dagunya, alisnya berkerut. "Dulu, klanku tinggal di tempat dengan 9 puncak yang saling terhubung, berbentuk seperti naga melingkar, karenanya disebut 9 gunung melingkar. Tapi sepanjang perjalanan, yang kulihat hanyalah puncak-puncak yang menyendiri, bukan satupun pegunungan yang sebenarnya." Chen Ping terbang di samping Humazi. Tatapannya menyapu pegunungan yang luas di bawah. "Kau telah bereinkarnasi terlalu sering, jadi wajar jika ingatanmu kabur."
Mungkin lanskapnya telah berubah, atau ada kekuatan besar yang menyembunyikannya dengan teknik rahasia. Saat mereka berbicara, angin busuk tiba-tiba bertiup dari hutan lebat di bawah, dan 7 atau 8 serigala merah darah bersayap melesat ke langit. Taring mereka meneteskan racun kental, jelas mengincar mereka sebagai mangsa. Masing-masing serigala ini memiliki kultivasi tingkat ke-9 alam abadi longgar, menjadikan mereka makhluk tangguh di wilayah terluar surga keempat. Berisik. Mata Chen Ping berubah dingin, dan pedang pembunuh naganya berdengung sendiri, melepaskan aura pedang emas yang menyapu keluar. Dengan desiran, aura pedang itu mengiris, memotong serigala-serigala merah darah itu berkeping-keping bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Darah busuk mereka menghujani hutan, menyebabkan kegemparan di bawah, tetapi tidak ada binatang iblis lain yang berani menunjukkan diri. Humazi mendecakkan bibirnya, pedangmu itu semakin tajam. Dulu, cukup. Chen Ping cepat-cepat melambaikan tangannya, simpan kisah-kisah hebatmu untuk saat kita menemukan klanmu. Jika kita tidak menemukan petunjuk apapun setelah setengah hari terbang, kita perlu mencari seseorang untuk dimintai petunjuk arah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keduanya terus maju, menghadapi beberapa gelombang monster iblis nekat di sepanjang jalan, semuanya dengan cepat ditumbangkan oleh serangan Chen Ping yang mematikan. Inti dalam monster-monster ini mengandung energi yang jauh lebih murni daripada yang ada di surga ketiga. Chen Ping mengumpulkan 7 atau 8 monster, berencana menggunakannya untuk memurnikan pil nanti. Saat matahari terbenam, cakrawala bersinar dengan rona cerah, mewarnai awan dengan nuansa emas dan merah tua. Humazi tiba-tiba berhenti di udara, menatap lembah di depan yang diselimuti kabut tipis, alisnya berkerut, ada yang aneh. Aliran energi spiritual di lembah ini aneh, seolah-olah telah terdistorsi secara artifisial. Chen Ping mengikuti pandangannya. Lembah itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, dengan garis-garis samar beberapa puncak yang nyaris tak terlihat melalui kabut berkabut. Dia mengaktifkan mata neter surgawinya, kilau perak samar berkelap-kelip di pupil matanya yang gelap, penglihatannya menembus lapisan kabut. Pasti ada yang salah, kata Chen Ping serius, kabut itu tidak alami. Itu adalah susunan ilusi raksasa, dengan intinya tersembunyi di bawah puncak utama di tengah lembah. Susunan itu dirancang dengan rumit, dengan mudah mengalihkan perhatian siapapun yang tidak menyelidikinya dengan sengaja. Mata Humazi berbinar, sudah kuduga. Klanku pasti menyembunyikan wilayah mereka dengan susunan ilusi ini. Ayo, kita hancurkan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menyalurkan energi spiritual ke pedang pembunuh naga miliknya. Aura pedang emas berkumpul di bilahnya, memancarkan riak yang mendebarkan. Alih-alih menargetkan inti susunan secara langsung, ia mengincar titik terlemahnya dan menyerang dengan kuat. Hancurkan. Aura pedang tajam itu merobek langit, menebas kabut yang tampaknya tak berwujud. Dengung, teredam bergema, dan kabut di lembah bergejolak hebat, beriak seperti danau yang terganggu oleh batu, dengan gelombang energi yang terlihat menyebar keluar. Deretan ilusi bergetar, dan garis-garis puncak yang tadinya kabur menjadi jelas. Namun ketika pemandangan itu terlihat, senyum di wajah Humazi membeku, digantikan oleh ketidakpercayaan yang mendalam. Memang ada 9 puncak yang saling terhubung, hampir identik dengan 9 gunung melingkar dalam ingatannya. Namun, di puncak-puncak itu, tidak ada jejak pemukiman manusia. Sebaliknya, istana-istana hitam legam berdiri, dihiasi dengan tengkorak dan totem kelelawar yang mengerikan.
Energi iblis yang tebal menggantung di atas pegunungan seperti awan gelap, berbenturan tajam dengan aura spiritual di sekitarnya. Bukankah ini wilayah klanku? Bagaimana mungkin? Suara Humazi bergetar, matanya berkilat kesakitan dan amarah. Ini klan iblis. Struktur-struktur ini semuanya adalah hasil karya klan iblis. Tatapan Chen Ping menajam. Ia dapat dengan jelas merasakan aura iblis yang terpancar dari istana-istana tersebut, identik dengan aura para kultivator klan iblis yang pernah ditemuinya di surga ketiga, hanya saja lebih murni dan lebih mendominasi. Saat susunan ilusi itu hancur, aura kuat meletus dari puncak pusat. Sebuah suara tua, dibumbui dengan ancaman yang mengerikan, terdengar. Orang bodoh mana yang berani memasuki tanah terlarang istana iblis-iblis hitamku? Saat suara itu jatuh, sesosok berjubah hitam melesat ke langit dari istana puncak utama, muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Itu adalah seorang pria tua kurus dengan rongga mata cekung dan pupil hijau gelap yang menakutkan, diselimuti kabut hitam samar. Kultivasinya berada di tingkat pertama alam abadi bumi. Tatapan lelaki tua itu menyapu Humazi, dan saat merasakan aura manusianya, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak tersamar. Seorang manusia dari alam abadi longgar berani membuat masalah di istana iblis-iblis hitamku? Sepertinya manusia dari surga keempat telah menjadi pelupa selama bertahun-tahun. Humazi gemetar karena marah, menunjuk lelaki tua itu dan meraung, omong kosong. Ini adalah 9 gunung melingkar milik klan Huku. Sejak kapan ini menjadi wilayah klan iblismu? Kau pasti lelah hidup, berani menduduki tanah suci klanku. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Klan Hu. Pria tua itu terkekeh seolah mendengar lelucon. Aku sudah bertugas di sini selama 100 tahun dan belum pernah mendengar tentang klan Hu. 9 gunung melingkar telah lama tak bertuan, dan istana iblis-iblis hitamku mengambilnya, sesederhana itu. Manusia rendahan sepertimu berani menuntut penjelasan, mencari kematian. Amarah Humazi meluap, energi spiritualnya meletus dengan dahsyat. Meskipun kultivasinya saat ini jauh dari puncaknya sebelum reinkarnasi, kekuatannya masih tangguh. Tangannya membentuk segel, dan telapak tangan besar berwarna kuning tanah melesat keluar, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan gunung saat meraung ke arah pria tua itu. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, pria tua itu mencibir dengan kejam, bahkan tidak repot-repot memanggil harta karun. Dengan lambaian ringan, cakar energi iblis yang padat merobek telapak tangan kuning itu dengan mudah. Momentum cakar iblis itu tidak goyah, menghantam dada Humazi, PFFT. Humazi, yang terpukul keras, memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar kembali seperti layang-layang yang putus, menghantam tanah dan menciptakan kawah yang dalam. Tuan Hu. Mata Chen Ping berubah dingin. Dalam sekejap, ia memposisikan dirinya di depan Humazi. Pedang pembunuh naganya terarah ke orang tua itu. Seorang kultivator klan iblis berani bertindak begitu arogan di hadapanku? Orang tua itu mengamati Chen Ping. Rasa jijiknya semakin menjadi-jadi saat melihat kultivasi alam abadi longgar tingkat 6-nya. Anak nakal yang bodoh. Kau pikir membunuh beberapa binatang buas yang sembrono berarti kau bisa berlenggak-lenggok di surga keempat? Kesenjangan antara dewa bumi dan dewa longgar bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Begitukah? Bibir Chen Ping melengkung dingin. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mengesankan seorang dewa bumi kelas 1 sebenarnya. Sebelum kata-katanya sepenuhnya terucap, sosok Chen Ping menghilang.
Pupil mata orang tua itu mengerut, merasakan niat membunuh yang tajam menyerbu ke arahnya. Secara naluriah, ia memanggil perisai hitam yang diukir dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura menakutkan. Kelang! Pedang pembunuh naga berbenturan dengan perisai hitam, menghasilkan cincin logam yang menusuk. Pria tua itu merasakan kekuatan yang luar biasa, lengannya sedikit mati rasa. Sebuah sengatan listrik menghantamnya, menyadari bahwa manusia Loose Immortal tingkat 6 ini bukanlah musuh biasa. Menarik, pantas saja kau begitu sombong. Pria tua itu menyeringai ganas, tapi ini berakhir di sini. Energi iblisnya melonjak liar, roh-roh pendendam di perisai tampah hidup, menjerit saat mereka menerjang Chen Ping. Secara bersamaan, tangannya membentuk segel, menggumamkan mantra. Tanah terbelah, dan sulur-sulur iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti ular berbisa, melingkar ke arah Chen Ping. Trik sulap, dengus Chen Ping, mata neter surgawinya sepenuhnya aktif, melihat pola serangan pria tua itu dengan sangat jelas. Langkah kakinya bergerak lincah, meliuk-liuk di antara tanaman merambat dan roh-roh seperti berjalan santai. Pedang pembunuh naga menari-nari, aura pedang emasnya bersilangan, mencabik-cabik roh dan tanaman merambat hingga berkeping-keping. Mustahil. Senyum lelaki tua itu membeku, tertegun karena serangannya bahkan tak mampu menyentuh pakaian Chen Ping. Tidak ada yang mustahil. Suara Chen Ping seakan bergema dari kedalaman. Kau menyebut manusia rendahan? Katanya jurang antara bumi dan dewa longgar tak terlampaui. Sekarang, akan kutunjukkan betapa menggelikannya superioritasmu itu di hadapanku. Saat kata-katanya jatuh, aura Chen Ping melonjak, kultivasi dewa longgar tingkat 6-nya menunjukkan tanda-tanda samar sebuah terobosan. Ia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga, bilahnya bersinar dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatannya membuat langit bergetar. Hancurkan! Chen Ping berteriak pelan, pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya, menebas ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Serangan itu tampak sederhana tetapi membawa kekuatan yang luar biasa dan tak tergoyahkan untuk menghilangkan ilusi, menghilangkan delusi, dan membasmi kejahatan, penyeimbang yang sempurna bagi para kultivator klan iblis. Bersambung.